Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast. Kali ini Budi Podcast agak berbeda dari Ini Budi Podcast sebelumnya. Kali ini kita berada di lokasi khusus. Kita sekarang berada di Kapar, tepian kota Barabai. Orang menyebut Barabai sebagai Paris Van Borneo. Paris dari Kalimantan karena alamnya bagus. Dan di sini masih ada hutan terakhir yang terus dipertahankan kawan-kawan. Baik masyarakat maupun semua orang-orang HST masih terus berjuang untuk menyelamatkan hutan terakhir di Kalimantan Selatan. Karena itu kami menyebut edisi ini adalah edisi Ini Budi Podcast on Location, karena kita berada di luar studio di Banjarmasin maupun di Banjarbaru. Hari ini kita berjumpa dengan seniman muda, perupa yang luar biasa, Ansari. Dia mengelola Adipati Janaka Art Gallery namanya, di Simpang Kapar di Barabai, Hulu Sungai Tengah. Selamat datang Ansari di Ini Budi Podcast on Location. Sebelum kita ngobrol banyak, kita akan lihat siapa Ansari di profil berikut. Oke, Ansari bisa jadi mungkin masih banyak orang belum tahu Ansari siapa, ya kan? Di Kalsel banyak seniman, banyak perupa dan lain-lain. Tapi saya kira sudah banyak juga orang tahu Ansari siapa dengan hasil karya macam-macam. Misalnya kita lihat ada panting, terus yang fenomenal mungkin adalah pembuatan patung ya, patung naga. Nah, naga ini kan menjadi mitologi banyak di masyarakat Kalsel. Kenapa memilih naga? Apa sih pentingnya naga bagi Ansari sebagai perupa? Kita sejak kecil itu sudah mengidolakan seorang naga. Apalagi tempat kelahiran dan kampung halaman saya itu dekat sekali dengan tempat bersejarah yang memiliki mitos dan legenda tentang naga, yaitu di Muoy, Desa Loklaga, Hulu Sungai Tengah ya. Sungai Tengah. Jadi dari mitos itu memiliki cerita yang alhasil menghasilkan sebuah patung kepala naga, naga rimpang. Naga rimpang pipi. Okay. Yang kita mendengar cerita-ceritanya itu dari orang-orang tua dulu kan sering diceritakan apa, kita sangat senang lah mendengarnya itu, ingin mencari tahu kan apa rahasia-rahasia apa sih ada
di Hmm. di situ. Sebagai anak kecil suka lah cerita Suka, dengan tentang naga-naga ya. Jadi di sana kita mendapat cerita bahwa Datu itu membuat kepala naga di dalam liang. Ya. Saya tuh kan belum tuh nah model keluar imajinasi seperti apa orang zaman dulu memahat kayu Di dalam lubang. dan Oke. dan itu seperti panggilan, ada panggilan ya ceritanya Oke. kan ada panggilan diminta untuk Mm-mm. mewujudkan patung kepala naga sebagai tempat kediaman naga yang ada di liang. Oke. Nah, setelah mendengar itu hal itu kan Mm-mm. terus menginspirasi apa kita akhirnya sering menggambar Oh iya, kepala gambar naga, kepala naga. gambar kan. Di umur berapa tuh Ansari? Itu di umur masih sekolah SMP. 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 SMP, oke. Ya sekitar 16. 16 tahunan lah ya. Ya. Iseng-iseng gambar naga lagi. Hmm. Sampai itu ditempelkan di kamar, di dinding kamar. Jadi kan kalau mau tidur tuh di mana. Nah, ditambah setelah itu kita melihat suatu kebudayaan kan di Barikin. Barikin di masih Hulu Sungai Tengah ya. Sungai Tengah. Oke. Itu kalau pengantin barak. Oh, barak naga, barak naga. Wah, jadi di sana itu rame Hmm. dari posisi persiapannya. Oke. Itulah masyarakat Barikin yang saya kenal. Di mana tua, muda, semua itu ya. membaur, membuat arak-arakan kepala naga untuk pengantin. Itu gotong royong sifatnya. Gotong royong. Nggak dibayar lah ya. Enggak, dari bayar. Cuma kan dari pihak keluarga itu menyiapkan Ya konsumsi makan seadanya lah ya. Ya. Jadi situ terjadi interaksi yang hangat. Oh. Kita mulai kan lagi itu ditunggu-tunggu kira-kira oleh anak-anak ya. Oh. Siang, malam itu bersilih berganti kan. Wah, ada yang break dulu ya kan. Jadi ada yang mengganti. Wah, itu rasa kekeluargaannya itu. Oke, berarti bisa disebut apa naga bagi tempat seperti Barikin di waktu itu memersatukan banyak orang untuk datang untuk. Sebenarnya di HST itu banyak kepala naga. Oh, tidak hanya di Barikin. Tidak hanya di Barikin. Oke. Seperti yang warnanya abang merah tuh ada Dalang Diman di Badsah. Di mana? Di Pantai Hambawang. Pantai Hambawang, oke. Ada di Kayu Bawang. Oke. Ada yang warna putih itu. Nah, yang Limpang Pipi ini itu keberadaannya tidak ada yang tahu. Limpang Pipi itu adalah yang dibuat dalam liang itu. Tidak, iya itu. Oke. Itu kan yang pertama itu untuk di HST. Nah, kan tidak dibarikin, tidak ada lagi patung kepala naga. Wah, tapi ceritanya bisa menyelesaikan, membuat. Itu penasaran lah Ansari, kenapa benda ini tidak ada di situ? Disitulah saya tuh terobsesi untuk belajar seni rupa. Karena memori tentang kenangan kepala naga di masa kecil itu. Artinya dalam soal kenapa memilih membuat, kan sebelumnya bikin ukiran macam-macam ya. Tapi Ansari merasa pencapaian yang luar biasa karena ada memori masa kecil dan lain-lain cerita itu di patung naga itu. Nah, terus belajarnya gimana? Belajar memahat pertama kali? Nah, pertama itu kita belajar memahat otodidak. Hanya keinginan kan. Ada pisau, ada cutter. Bikin aja. Yang pertama itu baru pemula atau apa, apalagi kan tidak ada yang membimbing, tidak ada yang ngajarin. Otodidak sama sekali. Ya, tapi keinginan untuk membuat karya itu kan begitu besar. Walaupun ya mungkin hasilnya itu di bawah lah. Karena masih pemula ya. Terkadang kita kan makanya ditempel di kamar atau ditaruh di kamar. Kalau dilihat orang tuh minder, rasa malu. Malu karena merasa belum sempurna karyanya. Karya Ansari pertama jadi pemahat itu apa sebelum naga? Sebelum naga. Apa yang dibikin pertama? Nah, ini ajaran pertama dari kakak itu kan untuk memahat sebuah telawah sarung. Apa namanya? Telawah sarung. Telawah sarung. Apa itu?
Alat musik gamelan. Gamelan, oke. Ya sarung. Mmm, apakah dalam kan nih bagaimanapun kebudayaan Banjar tuh percaya pada banyak hal ya. Nah, apakah kalau memahat itu ada ritual tertentu atau seperti apa sih? Eee, Maksudnya dalam perspektif kebudayaan Banjar? Ada ritual khusus atau apa atau langsung mahat aja? ada. Benda yang kita pahat itu untuk apa dulu? Oke. Apakah komersil? Mmm, Apakah suatu benda yang ingin disugesti manusia? oke. Atau ada yang ingin disampaikan? Karena seni rupa itu sebenarnya ungkapan, Oke. sebuah ungkapan. Nah, jadi kan yang sakral Mhm, otomatis kita melakukan sugesti-sugesti dan puja-pujaan oke. seperti kepala naga. Wah, itu ada ritualnya. Nah itu naga termasuk apa namanya, ritualnya agak khusus atau anggaplah bikin kepala naga satu sisi, terus bikin panting satu sisi, ritualnya berbeda? Berbeda. Oke, gimana kalau kepala naga? Waktu bikin kepala naga itu, yang bekerja berapa? Oke. 9. Dihitung yang tenaga intinya Mhm. 9 orang. Berarti kita harus menyediakan kedudukan 9. Oh, penduduk 9, oke. Di situ kita, eee, bikin wadai yang Banjar kan Heeh, 41 macam itu. 41 macam, oke. Di situ ternyata minta didudus, ada orang yang kesurupan, Oke. ya minta didudus, mandi-mandi itu kan kayak Berdudus orang tuh mandi-mandi, ya ya mandi-mandi. mandi-mandi. Nah, jadi 9 orang itu didudus bagaikan pengantin, Oke. termasuk alat-alat pahat sebenarnya diikutsertakan. Mhm, Nah, suasana yang kita rasakan karena kebetulan kita ikut mandi itu, mhm. ini benar-benar seperti penobatan untuk menjalankan suatu Misi khusus misi ya? khusus. Mandinya malam hari ya? Tidak, sore-sore. Sore-sore, Sore, oke. jam sekitar jam 2-an kan matahari mulai. Oke. Seperti ada misi khusus dan banyak rahasia. Oke. Alhasil mandi. Nah, suatu malam habis mandi, malam Jumat, saya kan duduk bersama kakak membuat panting. Iya. Saya bilang, "Kak, kapan sih kita ngulas kepala naga?" Di sini. Mulai Ya, bekerja? yang di sini bilang kakak tuh naga binian. Mhm. Bahasa Banjarnya itu naga bini. Kita nunggu kayunya, Untuk bahan membuat patungnya? bahan kepala Oke. naga. 15 menit habis percakapan tadi kan, Mhm. angin Keras sekali? keras, Oke. hujan lebat, Oke. kadalawas itu pohon ketapi yang di samping rumah tuh tumbang Tumbang? dengan sendirinya. Oke. Kita mendengar bunyi apa, kaget apa, kita periksa di tengah-tengah batang itu ada yang melingkar, Apa namanya? bentuknya itu melingkar. Melingkar, Nah, oke. secara anatomi atau proporsi ini cukup untuk bikin A leher a sama sampai moncongnya. Anatomi dasarnya sudah dapat dari Sudah, lingkaran itu, oke. dari situ. Sepakati besok kita potong. Mhm. Nah, dari mulai memotong itu kita sudah niatkan barang ini barang yang akan disayangi. Jadi Oke. kita pakai acara bakar kemenyan, pakai apa, Mhm. kita coba menanam petis. Mhm. Terus dipotong kan langsung dipahat berbentuk. Nah, itulah perjalanannya dimulai. Prosesnya berapa lama akhirnya sampai selesai? Kalau Itu kepala naganya apa namanya? naganya Salera Puspa Kencana. Itu nama diberikan dulu atau sebelum jadi atau setelah jadi? Setelah jadi Setelah jadi. Itu laki-laki apa perempuan anunya? perempuan. Perempuan. Oke, berapa lama jadinya? Kalau Salera ini rasanya 2 tahun. 2 tahun. Oh, lama juga ya. Oke, kembali ke soal kan ada pahatan yang tujuannya komersil, ada yang sakral dan seterusnya dan Ya. seterusnya. Nah, dalam soal naga, naga ini kan mitosnya banyak di mana-mana. HST mungkin di luar HST juga ada mitologi itu. Sebenarnya yang Ansari pelajari dari membuat patung ini, itu ada mistisnya nggak sih? Maksudnya misalnya kalau orang
menggerakkan kalau itu saya tidak dilakukan misalnya seperti apa jadinya? Apa ini hanya memahat kepala naga itu hanya aktivitas perupa biasa atau ada apa sisi yang lain? Ada. Kalau kepala naga itu seperti spiritual, Oh, meditasi, meditasi. meditasi. Oke. Mm-mm. Iya. Di mana di sana bermain imajinasi, Oke. menitik suatu harapan dan keyakinan Heeh. terhadap karya. Oke. Di mana dari sebatang pohon Aha. yang tidak berbentuk detail atau sebagainya kan, Mm-mm. kita menghendaki itu kepala naga. Hmm. Seberapa besar keinginan kita untuk mewujudkan kepala naga? Artinya buat Ansari itu tidak sekadar kepala naga, lebih dari itu. Lebihnya apa? Itu adalah motivasi hidup saya. Motivasi hidup di situ ya. Ya, untuk mencapai harapan. Karena dari masa kecil sudah Ya, dihantui tanda kutip oleh itu ya. Harapan, Mm-mm. mimpi, Mm-mm. cinta, Mm-mm. dan kebersamaan. Itu yang menjadikannya berbeda ya buat pribadian. Tapi buat masyarakat sendiri apa maknanya? Kan katanya tadi patung itu tidak ada. Terus bara naga terus susah kan karena patung tidak ada. Masyarakat seperti apa melihatnya? Antusias atau seperti apa? Masyarakat di sana berbagai macam emosi dan rasa yang Ya, hadir. ya. Di mana di sana ada rasa nangis, Oke. tawa gembira, tetap rinduan. Seperti Rinduan. ada sesuatu yang hilang, Ya. itu datang kembali. Oke. Oh, tua muda semua membaur gitu, ada yang teriak-teriak sampai kesurupan. Oh, Bahkan orang-orang tuh dari desa Panggung yang berapa kilometer berjalan kaki mengiringi anak-anak itu menuju Barikin tempat kembali. Wah, itu jalanan itu macet seperti konvoy. iya, iya, iya. Apakah misalnya kalau saya menyimpulkan setelah lama tidak ada, lalu kemudian berhasil dibikin dalam waktu 2 tahun, itu bisa kan dianggap sebagai sebuah penemuan baru, menemukan sesuatu yang hilang? Bukan penemuan itu, bukan penemuan Iya. baru. Kan kita berangkat dari yang dulu terdorongnya itu. Dulu pernah ada ya. Cerita yang di legenda yang sering diceritakan kepada kita orang-orang. Jadi kan kita ingin meneruskan kembali itu budaya itu kita coba bangun kembali, kita hadirkan kembali. Masa kita anak muda dan orang-orang yang hidup di zaman sekarang kan yang serba canggih dengan teknologi dan sebagainya macamnya tidak bisa menghadirkan atau membuat seperti yang orang dulu. Berarti tidak dianggap sebagai penemuan baru ya, melanjutkan yang sudah lama. Ya. Nah, dalam soal memperlakukan naga tadi ceritakan soal bahwa ini ada yang tujuannya sakral, terus ada tujuan yang komersil. Memperlakukan panting pasti beda dengan kepala naga lah ya. Nah, sebenarnya seni rupa itu apa sih bedanya dengan seni-seni yang lain? Kan proses bikinnya lama, ya kan? Terus ada keruwetan dan segala macam tadi itu. Apa sih bedanya? Mungkin medianya. Kan kalau di seni tari kan medianya gerak. Kalau di musik itu unsur-unsur bunyi. Oke. Ya kalau di puisi atau sastra kan itu butiran-butiran kalimat. Ya kan? Kalau di seni rupa itu kan motif, dimensi kan yang dicoba diwujudkan. Itu kan hakikatnya sebuah ungkapan. Mediumnya beda ya. Beda. Oke. Kita membahasakan, itu mungkin bisa diartikan beragam bahasa. Beragam bahasa, tapi di dalam semua bahasa dicurahkan dalam bentuk benda yang dihasilkan. Iya, benda yang dihasilkan. Artinya tuh mencoba mengekspresikan perasaan hati atas satu ungkapan itu kepada media misalnya seni rupa, tari atau apa kan gitu.
lebih ungkapan. Nah, jadi ungkapan itu seberapa tajam. Oh, jadi dia produknya, produk akhirnya itu mewakili proses panjang dan apa namanya? Produk itu mewakili bahasa tanda kutip yang digunakan perupanya. Oke. Nah, itu bedanya. Nah, dalam soal misalnya apa? Mungkin kita pernah sering lah dengar ada banyak orang bicara soal seni rupa yang sudah waktu bikinnya lama, tapi nilai ekonominya bisa jadi berbeda. Nah, ada misalnya orang menyebut perlu selera yang tinggi untuk memahami. Nah, dalam soal selain kepala naga lah, itu Azari menghasilkan apa lagi selain hanya kepala naga? Itu anggaplah masterpiece ya, sesuatu yang luar biasa. Tapi di luar itu apa? Eh, kita mencoba kan itu membuat alat musik panting. Mm-mm. Yang kita cari di situ beragam ilmu pengetahuan yang terkait dalam pembuatan panting. Ya. Bukan hanya seni rupa, Mm-mm. tapi di sana ada hukum fisika, Oke, hukum alam. oke. Bahannya kan kita ambil dari alam. Kayunya biasanya menggunakan kayu apa tuh? Kayu nangka atau Oke. kayu mahoni kan. Oke. Nah, Ambil unsur dari alam nih ya kita bahannya ya. Terus? untuk menghasilkan suatu produk yang bagus, itu kan harus dari hati. Oke. Kita itu memiliki kebiasaan lah yang sudah diajarkan oleh kakak. Setiap membuat karya atau apa, kami menanam Kamboja. Bunga Kamboja. Bunga Oke. Kamboja. Misalnya mau bikin sarung, selesai kita menanam Kamboja. Oke. Bikin panting, selesai. Oke. Kamboja. Bahkan misalnya kita mengajarkan ke tempat rekan-rekan atau kawan-kawan yang lain yang ingin belajar seni rupa atau membuat panting, Kamboja yang sudah kita tanam tumbuh itu kita patah, kita tanamkan lagi di tempat yang kita ajarkan. Itu maksudnya apa? Kenapa harus Kamboja? Apa pesannya? Simbolnya apa? Pertama, Kamboja itu bunganya yang kita lihat. Oke. Karena di situ ada unsur warna. Oke. Jadi kan pada hakikatnya kita tuh memakai pohon. Oke. Yang asalnya pohon itu kan berdiri, entah itu roboh dengan sendirinya atau itu karena tebang. Kita harus mengganti, mengembalikan apa yang diambil ya. Iya, dengan menanam. Nah, karena itu ada harapan ketika kita menanam. Oh, pesannya itu. Menanamkan harapan kembali. Kita kan ambil. Kita melihat. Oh, jadi seni rupa juga mengajarkan soal membalas jasa alam kepada kita. Nah, kebetulan beberapa minggu tadi kan saya diberi kesempatan yang begitu berharga oleh Pak Yani. Diajak ke suatu institut di Yogyakarta, seni rupa. Isi Jogja ya? Isi Jogja. Dan sana saya dipertemukan dengan Profesor Dwi. Oh, Dwi itu yang nulis buku ini ya. Ini kawan-kawan pemirsa ini ya. Ini Budi Podcast, ini buku yang ditulis oleh Pak M. Dwi Marianto. Rupanya bertemu dengan Azari di Isi Jogja. Apa yang diobrolkan? Apa yang diobrolkan? Ketika kita ngobrol kan, oh ternyata beliau membahas tentang eco art. Eco art. Oke. Seni dan alam. Oke. Kita rasa bukan mengingat lah, itu kan kita benar itu. Sudah dijalani ya apa yang disampaikan. Tapi kan karena kita sebagai perupa yang terlahir secara otodidak, oke. Itu tidak dibantahkan kan, Profesor Dwi saja kan memakai itu. Ternyata kita sama. Sependapatnya. Di buku ini penuh teori soal eco art, tapi Ansari justru sudah menjalani seluruh teori itu karena otodidak. Hanya saja kan tidak tahu, waktu itu tidak tahu kan itu namanya eco art. Tapi itu kan timbulnya memang dari hati, perasaan kan. Iya. Nah, jadi ketika itu kita tambah yakin akhirnya dengan bertemu profesor itu. Malah beliau akhirnya memperkenalkan ini namanya eco art. Nah, seperti itu jadinya kan.
Profesor maaf Dwi Marianto menjelaskan ekoat itu apa? Dalam bahasa ini kan buku pasti ilmiah lah ya. Berat pasti isinya kan. Berat. Oke. Yang saya Apa tangkap dan percakapan itu kan seni dan alam. Oke. Di mana kita membahasakan sebuah karya itu kita harus bagaimana sih alam? Konteksnya itu harus ada dalam karya itu. Alam, sosial, alam global, dan nilai jual. Nilai jual itu tanda kutip selera. Oh, jadi dalam ekoat seni rupa itu menghasilkan karya seni juga tetap juga harus menghitung banyak hal. Misalnya ada soal soal pasar misalnya. Itu tetap dihitung juga. Jadi tidak harus berkarya semaunya kita. Tidak. Kalau itu tujuannya untuk bagaimana karya kita itu harus bisa mengglobal, otomatis kan kita harus melihat masyarakat global. Terakhir Mas Hari dan kawan-kawan memenangkan lomba di tingkat nasional. Oh iya. Bisa cerita sedikit soal itu? Kita mencobalah membangun relasi dengan kawan-kawan seniman di HSD. Mencoba berbagi ke sekolah-sekolah. Kita eskul, tari, kadang mengajarkan seni rupa. Nah, di sana kita berjumpa dengan rekan-rekan kawan-kawan seniman, ada teater, ada musik. Seniman Hulu Sungai Tengah ya? Iya, Hulu Sungai Tengah, seperti Ibu Rahmi kan, beliau pengajar teater di SMK N2 Berabay. Oke. Nah, kita bertemu dengan Ibu Sophie kan di situ selaku Ibu Sophia Darlia ya. Itu selaku guru kan di sana. Serta bertemu Bapak Tahdi. Nah, kita itu oleh Tahdi Muhammad. Iya, menjalin komunikasi kan. Nah, suatu hari kawan-kawan kan berkunjung ke galeri. Ke sini. Oke. Membahas tentang FPS2N. Apa FPSLN itu? Lomba siswa itu kan yang FPSLN itu festival lomba siswa. Lomba siswa nasional ya? Nasional. Oke. Di tingkat kabupaten kan. Tingkat kabupaten, oke. Walaupun corona kan pada saat itu kan tetap diadakan dengan protokol kesehatan lah ya. Oke. Nah, jadi kan bicara teater, monolog. Nah, di sana kebetulan temanya itu mitos, legenda dan cerita rakyat. Mitos, legenda dan cerita rakyat, oke. Nah, terbayang kan memori yang dulu, yang lama, yang tentang cerita Liang Naga atau Naga itu. Kita ceritakan kepada Ibu Rahmi, kenapa? Wah, tertarik. Nah, habis itu Ibu Rahmi kan riset langsung ke tempat lokasi lah. Di MUI sana kan, di Loklaganya, berjumpa dengan para mungkin ahli waris keturunan sebagainya. Orang tua situ ya. Okay. Nah, kita sepakat untuk menggarap itu, mengangkat itu. Akhirnya Ibu Rahmi membuat naskahnya dengan beliau begitu bagus lah. Nah, untuk menghidupkan aura pembuatan adegan di dalam liang itu terpaksa saya meminjam kembali memori dan ingatan di masa saya melakukan itu. Oke. Jadi kembali lagi mandangin naga selera tuh kan, mengingat proses itu. Nah, habis itu kita transfer lah kepada anak didik kita. Rasa dan emosi serta merasakan prosesnya itu ya. Kita campur bumbu-bumbu magisnya kan, artinya kan kita meyakini karena kepala naga selera itu kan diberi nama dan diberi, pasti ada yang mendiam ya atau sebagai sukmanya. Kita panggil naga-naga yang naga lakinya kan Gauk Salimburan Alam. Apa namanya? Gauk Salimburan Alam. Gauk Salimburan Alam. Itu naga lakinya. Artinya apa? Gauk Salimburan Alam itu Gauk itu hauk. Hauk Salimburan Alam itu mau menguasai alam. Hauk itu apa? Gauk warna kulit yang kayak brown atau habuk. Oh, habuk. Habuk apa? Habuk. Nah, kalau Salimburan Alam tuh penguasa alam ya. Oh, habuk Salimburan Alam. Oke, terus. Kalau yang Salera Puspa Kencana ini kan itu yang perempuan ya? Perempuan. Salera itu keinginan. Oke. Puspa itu bunga. Oke. Kencana itu emas. Jadi artinya adalah terus lanjut yang tadi. Jadi
kita panggil kan yang sukma-sukmanya tuh sama yang naga rimpang sama ya pokoknya segala naga-naga lama ya. Naga lama tuh kita permisi, minta izin, minta restu buat apa lomba ini? Ikut ini. lomba ini. Oke. Dan tentunya sama dengan pembuatan kepala naga tadi kan kita mencoba menghadirkan kembali, bukan membuat, nah itu kita meminjam biasanya atau kembali kan. Kita coba sekarang dengan bentuk teater monolog. Dengan berkolaborasi dengan para pelatih-pelatih. Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Pertama kita lolos tingkat kabupaten. Lolos di tingkat kabupaten HST, terus kembali lagi ke provinsi. Ke provinsi, oke. Alhamdulillah, akhirnya mewakili lagi. Mewakili provinsi Kalsel. Iya, ke tingkat nasional. Nasional. Nah di sana kita terus berharap dan apa sebagainya. Semoga ini memberikan sebuah prestasi ya bagi ini bukan bagi HST aja kan, bukan karena mewakili Kalsel. Iya. Nah di situ banyak harapan yang kita titip sana kan. Itu bagaimana memperkenalkan daerah HST dan yang terpenting lagi cerita tentang mitos Loklaga. Loklaga ini kan tempat wisata. Iya. Serta beberapa budaya-budayanya kan yang kita hadirkan di situ yang seperti bagaimana sih Maharagu Kepala Naga itu. Nah, kita hadirkan dalam cerita itu. Dengan harapan orang di luar Pulau Kalimantan mengetahui. Nah, artinya Kalimantan Selatan di Braba itu ada itu loh. Ini budayanya. Apa yang bahasa Jawa tadi? Nguri-nguri kebudayaan. Sebenarnya masih menjaga menjaga itu. Menjaga tradisi itu. Itu di tingkat nasional juara lombanya di mana di nasional? Di Jakarta apa di? Kan saat pandemi ini lombanya itu daring ya? Daring ya. Ternyata juara 1 tingkat nasional itu. Juara 1 tingkat nasional. Tingkat nasional. Mengalahkan sekolah-sekolah yang lain itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia itu dapat medali emas itu. Itu suatu kebanggaan. Bukan hanya bagi HST, tapi juga buat orang-orang di Kalsel ya. Itu prestasi tertinggi yang pernah dicapai. Iya, dicapai untuk di HST. Di HST. Sebelumnya belum pernah ada seperti itu. Mencapai tingkat itu. Oke, Mas Ansari, saya tertarik tuh di soal antara saya ingin sedikit mungkin Mas Ansari bisa menjelaskan. Saya pernah lihat misalnya di tempat ini tuh misalnya kepala naganya dikasih kopi pahit, kopi manis, ada dupa, ada apa. Itu menjelaskannya ke kawan-kawan pemirsa ini Budi Podcast bisa dengerin nih penjelasan Mas Ansari karena bagaimanapun kebudayaan Banjar itu tetap terhubung dengan dengan kebudayaan lama. Nah, sering orang bertanya-tanya kenapa pakai ada kopi pahit, kopi manis, dimandikan dan lain-lain. Bisa dijelaskan nggak sisinya apa sih sebenarnya itu? Kan tujuan kita membuat tadi kan ini benda yang disayangi. Kita yakini ada nilai-nilai, ada magis-magis yang sugesti serta cerita apanya lah. Yang meyakini benda itu didiami oleh ada sukma di dalam. Nah, itu kalau bagi saya pribadi kan karena saya yang mandat bukan punya saya kepala naga itu, tapi saya diberi mandat oleh sekarang sudah almarhum. Siapa? Almarhum Dalang Busrajudin. Dalang Busrajudin. Beliau adalah salah satu tokoh tetuha di Barikin. Yang secara langsung beri mandat Sari, kamu yang Maharagu Kepala Naga Salira Puspa Kencana. Berarti kan Maharagu itu layaknya menjaga apa? Iya. Tidak hanya sekedar menjaga malahan Maharagu ya. Makanya kita kasih kopi manis kopi pahit itu karena itu budaya kan. Kita meyakini kepada bentuk rasa cinta dan menjaga amanah ya. Itu. Benarnya kita menyuguhkan di sana, kita serahkan biasanya disarahin ini minuman sedikit sama sedikit, banyak sama banyak, mencium sama mencium, rasa sama perasa. Nah, kita kan kebersamaan kita menjaga, dengan itu kita menjaga ikatan dengan benda tersebut. Kita menjaga ikatan dengan lawan benda tersebut. Jadi kita kasih minum, kasih itu dalam bentuk dasarnya cinta dan menjaga hubungan dengan. Karena kita meyakini benda itu kan kawan. Benda itu saksi sejarah
dalam proses pembuatannya tadi kan, kita berproses dalam membuat karya itu sebuah saksi. Oke. Nah, di sela tadi ada kopi pahit, kopi manis dan lain-lain. Saya tuh sering menyaksikan misalnya kalau dalam ritual orang-orang Banjar ya, itu selalu misalnya kesurupan. Nah, terus dalam banyak tradisi saya kira itu sering menjadi jadi bicaraan yang umum. Misalnya kalau orang menikah tidak pakai piduduk, orang bisa kesurupan. Termasuk dalam soal barak naga, itu misalnya kalau orang pasti sering kesurupan. Dengar musik sedikit tuh. Itu gimana cara menjelaskannya ke kawan-kawan di luar sana? Iya, kalau perihal bicara kesurupan itu, kalau orang yang kesurupan itu ada, kita mengartikannya atau melihat dari pergerakannya serta apa yang diomongkannya, itu terkadang bisa itu menjadi sebuah teguran atau sebagai tanda kasih sayang. Teguran dari nenek moyang atau ada sesuatu yang yang kita anggap itu makhluk gaib, gaib atau leluhur kita kan. Itu bisa berupa teguran atau berupa kasih sayang. Misalnya kalau teguran kayak yang Bang Budi bilang tadi kan, mungkin pidudukan aja tertinggal atau ada suatu syarat yang kurang. Jadi kan ditegur, diingatkan. Ini mana kurang ini, satu kurang petanya. Pidudukannya ya. Artinya kesurupan itu nggak berbahaya? Kan nggak berbahaya. Nah, kalau yang bentuknya kasih sayang itu mereka menandakan kami hadir. Nah, karena masyarakat di Barikin itu kan itu berdampingan dan bermesraan kayaknya dengan nenek moyang. Mereka kan seorang seniman yang muksa. Datuk Taruna itu kan tokoh seniman di Kerajaan Negara Dipa yang muksa. Jadi moksa, terus pada upacara-upacara tertentu moksa bisa berkomunikasi terus berkomunikasi, ya. Kan. Karena kan masyarakat di Barikin itu kan salah satu juriat dan anak cucunya. Nah, jadi kan ketika nenek moyang atau orang-orang yang terdulu yang muksa itu datang, kan dia memberi tanda dengan bahasa tubuh atau apa yang dirasukinya itu kan, kalau orang yang tua kan mungkin postur gayanya gimana itu kita bisa melihat dalam gerakan orang yang kesurupannya. Itu. Kalau ini penari. Kalau gemulai mungkin berarti penari. Pasti penari. Nah, itu kan menandakan kami hadir diundang. Itu kan seperti pertemuan. Jadi kalau kami masyarakat di Barikin tidak takut kalau orang kesurupan, malah kami gandeng seperti sahabat kawan. Ya, karena fenomena kesurupan ini kan terjadi hampir di semua ritual orang-orang Banjar ya. Dan tidak hanya terjadi di Barikin, terjadi di mana-mana yang membuat orang merasa di luar komunitas Banjar itu merasa ada magis, ada mistis, ada segala macam. Ternyata itu bentuk teguran atau tanda kehadiran. Ya. Perjalanan panjang Mas Hari berseni rupa, pastilah ada banyak orang yang berjasa dalam perjalanan itu. Karena selalu kan orang bilang tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang tidak terhubung. Bisa jadi kesuksesan satu orang itu bukan kesuksesan satu orang, tapi juga bagian dari sumbangan tanda kutip banyak orang. Nah, pencapaian yang sudah dilakukan saya kira luar biasa. Di sini galeri hidup terus mewariskan banyak hal, juga ada prestasi-prestasi dan tidak hanya prestasi yang resmi ya. Kembali misalnya melanjutkan soal patung kepala naga itu satu prestasi yang luar biasa. Nah, di kesempatan ini di depan penonton ini Budi Podcast on location ini, Mas Hari silakan menyampaikan terima kasih kepada siapa saja yang menurut Mas Hari berjasa atau berperan besar dalam kehidupan berkesenian Mas Hari sampai hari ini. Yang pertama ya, memang dalam pencapaian saya saat ini itu tidak terlepas dari orang-orang yang hebat, yang senantiasa membimbing dan memberi arahan serta pengetahuan kepada saya. Yang pertama, saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Manda
Ilham. Hmm. Kalau tidak beliau mungkin saya tidak kembali ke Barikin waktu masih tinggal di Batu Licin. Beliaulah yang menampung saya selama tinggal di Barikin. Jadi orang tua kedua ya? Orang tua kedua. Nah, dengan beliaulah saya banyak mengenal tentang seni-seni tradisi, seni tari dan sebagainya. Oke, untuk keluarga besar Juriat Barikin seperti Pamanda Lupi Andriani, seperti Julpi, serta yang lain-lainnya lah keluarga besar. Rian itu banyak memotivasi saya dalam berkesenian. Beliau orang-orang hebat yang mencoba mempertahankan tradisi. Ya, mungkin sedikit yang tadi menyebut Lupi ya, Upi ya. Upi ini kan putra Abah Sarbay ya, tokoh kunci di palang pintu lah kebudayaan di Barikin. Mungkin bisa cerita sedikit tentang terima kasih kepada, karena Upi saya kira salah satu sosok di Barikin yang ya orang punya banyak harapan karena sosok yang menarik dan paling tidak memegang estafet berikutnya, bagaimana menjaga Barikin, mengembangkan Barikin menjadi pusat banyak hal. Nah tadi Ansari menyebut soal itu, mungkin itu paman langsung ya? Paman langsung. Ya. Kenapa harus berterima kasih dengan Upi? Karena saya banyak mendapat inspirasi dari beliau tentang salut kepada beliau lah. Beliau begitu berusaha dan berjuang menjaga tradisi semenjak dari almarhum berpulang ya Sarbay kan sampai beliau terus berjuang menjaga tradisi di Barikin itu. Beliau berjuang untuk sekolah di luar. Itu betul. Yang sangat memotivasi saya untuk melanjutkan kembali kuliah. Setelah saya kemarin ke Jogja, di situ saya mempunyai mimpi dan harapan. Mungkinkah saya kembali menjadi mahasiswa di ISI Jogja? Seperti Pamanda, karena saya sangat menginginkan itu. Terobsesi lah biasanya itu. Oke. Mas Ari, terima kasih banyak. Ini pembicaraan yang sungguh semoga ini menginspirasi karena kita bicara satu hal dunia seni rupa yang mungkin bisa jadi buat banyak orang sesuatu yang berbeda, tapi ternyata seni rupa banyak hal di dalamnya ya. Mas Ari, terakhir ini kan galeri akan pasti terus berkembang, ya kan? Ini menjadi agen perubahan atau apapun lah namanya. Tempat kawan-kawan saya menyaksikan misalnya di sini anak-anak muda berkumpul, belajar menari, belajar memahat dan lain-lain. Ini paling tidak saya kira akan menjadi salah satu titik kebudayaan bukan hanya di AST tapi di Kalimantan Selatan juga. Nah, sebagai orang yang menunggui galeri ini, harapan Mas Ari yang terbesar apa? Harapan yang terbesar itu kepada kawan-kawan seniman. Ya. Marilah kita bergandeng tangan, support menyepot. Ya. Bantu membantu, bahu membahu. Ya. Untuk mengangkat seni budaya. Oke lah, kita berbeda sudut pandang. Ya. Antara tradisi dan perkembangan apa. Tapi bagaimana kita mencoba jalan bersama. Hilang atau berkembang. Oke, Mas Ari, terima kasih banyak. Saya kira pesan terakhirnya menarik ini. Mari bekerja sama, kalau tidak maka hilang atau berkembang. Terima kasih banyak pemirsa Ini Budi Podcast. Terima kasih telah menyaksikan Ini Budi Podcast on location yang pertama di Ini Budi Podcast. Sampai berjumpa di Ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.